Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenankan, pada kesempatan ini kami berbagi tugas kelompok pada modul 1.4 Budaya Positif. Perkenalkan, sebelumnya kami dari kelompok 1 calon guru penggerak angkatan 8 dengan fasilitator Bapak Mahrani MPD. Dan anggota kelompok kami yaitu Ibu Sriwandani Pratami SSIGR, saya sendiri Iis Kodaria MPD, dan rekan saya Ibu Elis Sofiah Mansur SSI. Pada kesempatan kali ini kami akan berbagi terkait kasus-kasus yang ada di sekolah yang kami selesaikan dengan berbagai metode terkait pada budaya positif yang harus diterapkan di sekolah. Pada kasus pertama yaitu guru matematika dan wali kelas 8 Ibu Santi sakit sehingga tidak dapat masuk dan mengajar. Akhirnya dicarikan guru pengganti Ibu Eni. Ibu Eni baru 2 tahun menjadi guru SMP. Beberapa murid perempuan, Pipi dan Natali, mengetahui hal ini dan mulai menggunakan kesempatan dan bersikap seenaknya, tertawa dan tidak mengindahkan kehadiran Ibu Eni. Ibu Eni mencoba menyapa Pipi dan Natali dengan ramah sambil mengingatkan mereka untuk tetap fokus pada pengerjaan tugas. Ayolah, tugasnya dikerjakan. Nanti ibu ditegur Bapak Kepala Sekolah kalau kalian tidak mengerjakan tugas. Tolong bantu ibu ya. Namun Pipi dan Natali malah jadi tertawa. Ah ibu, santai saja bu. Mereka tetap tidak mengerjakan tugas dan malah mengobrol. Keesokan harinya, Ibu Santi memanggil Pipi dan Natali serta menanyakan tentang laporan Ibu Eni. Ibu Santi menanyakan apakah mereka bersedia melakukan memperbaiki permasalahan yang ada. Pipi dan Natali sempat ragu-ragu dan membela diri, namun pada akhirnya mengatakan akan meminta maaf. Ibu Santi menanggapi bahwa tindakan itu boleh saja dilakukan bila mereka sungguh-sungguh ingin meminta maaf. Namun, Ibu Santi menanyakan kembali apa yang mereka bisa lakukan untuk menggantikan rasa tidak dihormati Ibu Santi. Baik Pipi maupun Natali mengakui bahwa perilaku mereka tidak sesuai dengan keyakinan kelas. Ibu Santi melanjutkan kembali apa yang akan mereka lakukan untuk memperbaiki masalah. Apakah ada gagasan? Setelah berpikir sejenak, Natali dan Pipi mengusulkan bagaimana kalau mereka mengadakan sebuah diskusi kelompok dengan teman-teman sekelasnya. Tema yang mereka pilih adalah penerapan keyakinan kelas, terutama tentang sikap saling menghormati dan bagaimana penerapannya di kehidupan sehari-hari di sekolah. Usulan kedua adalah mengirim email kepada Ibu Eni tentang gagasan mereka tersebut. Mereka pun memberitahu Ibu Eni bahwa mereka telah memberitahu kepala sekolah, Pak Hasan, bila lain waktu ada ketiadaan guru, maka mereka mengusulkan Ibu Eni sebagai guru pengganti. Pertanyaan pada kasus pertama yaitu langkah-langkah restitusi apa saja yang sudah dijalankan oleh Ibu Santi. Menurut Anda, apakah restitusi yang diusulkan Pipi dan Natali sudah sesuai dengan pelanggaran yang telah dibuat? Apakah langkah-langkah restitusi yang telah diusulkan mereka? Ketiga, apakah posisi yang telah diambil oleh Eni dalam menangani Pipi dan Natali? Jelaskan jawaban Anda. Dan yang keempat, jika Anda adalah Pak Hasan, bagaimana Anda menyingkapi langkah yang ditempuh oleh Ibu Santi? Jawaban pada kasus pertama ini yaitu langkah-langkah restitusi yang sudah dijalankan oleh Ibu Santi. Yang pertama, Ibu Santi memanggil Vivi dan Natali serta menanyakan tentang laporan Ibu Eni. Kedua, Ibu Santi menanyakan apakah mereka bersedia melakukan memperbaiki permasalahan yang ada. Ketiga, Ibu Santi menanggapi bahwa tindakan itu tidak boleh dilakukan bila mereka sungguh-sungguh ingin meminta maaf, namun Ibu Santi menanyakan kembali apa yang mereka bisa lakukan untuk menggantikan rasa tidak dihormati Ibu Santi. Dan yang keempat,
Ibu Santi melanjutkan kembali apa yang akan mereka lakukan untuk memperbaiki masalah. Apakah ada gagasan? Menurut saya, restitusi yang diusulkan Pipi dan Natali sudah sesuai dengan pelanggaran yang dibuat. Langkah-langkah restitusi yang diusulkan Pipi dan Natali adalah Natali dan Pipi mengusulkan bagaimana kalau mereka mengadakan sebuah diskusi kelompok dengan teman-teman sekelasnya. Tema yang mereka pilih adalah penerapan keyakinan kelas, terutama tentang sikap saling menghormati dan bagaimana penerapannya di kehidupan sehari-hari di sekolah. Mengirim email kepada Ibu Eni tentang gagasan mereka tersebut, mereka pun memberitahu Ibu Eni bahwa mereka telah memberitahu kepala sekolah. Pak Hasan, bila lain waktu ada ketiadaan guru, maka mereka akan mengusulkan Ibu Eni sebagai guru pengganti. Selanjutnya, untuk posisi apakah yang telah diambil oleh Ibu Eni dalam menangani Vivi dan Natali? Pada saat Pipi dan Natali bersikap seenaknya, tertawa dan tidak mengindahkan kehadiran Ibu Eni mencoba menyapa Pipi dan Natali dengan ramah, mengingatkan mereka untuk tetap fokus pada pengerjaan tugas dan berkata, "Ayolah, tugasnya dikerjakan. Nanti Ibu ditegur Bapak Kepala Sekolah kalau kalian tidak mengerjakan tugas. Tolong bantu Ibu ya." Di sini tampak Ibu Eni menggunakan nada yang lembut, tidak marah-marah, dan tidak mengungkapkan kekecewaannya kepada Pipi dan Natali. Malah Ibu Eni berkata, "Tolong bantu Ibu ya." Ini menunjukkan posisi kontrol sebagai teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Jika Pak Hasan, bagaimana Anda menyingkapi langkah yang ditempuh Ibu Santi jika Anda adalah Pak Hasan? Jika saya adalah Pak Hasan sebagai kepala sekolah, saya akan memberikan apresiasi kepada Ibu Santi yang telah berusaha memperbaiki sikap murid yang belum terpuji. Memanggil Pipi dan Natali karena mereka tidak menghormati Ibu Eni di kelas merupakan langkah yang tepat untuk membangun komunikasi. Ibu Santi telah dapat memvalidasi tindakan siswa yang salah. Pipi dan Natali telah sadar dan mengakui bahwa perbuatan mereka terhadap Bu Eni telah melanggar keyakinan kelas. Ibu Santi berupaya menjalankan segitiga restitusi. Perlu didukung oleh semua pihak, termasuk kepala sekolah. Upaya menanamkan nilai kebajikan sesuai dengan kesepakatan kelas perlu dilakukan konsistensi dan masif. Artinya, tidak hanya juga perlu mengajak guru lain agar dapat bersama-sama melakukan langkah segitiga restitusi. Pada kasus kedua, yaitu Sabrina hari itu membangun terlambat dan terburu-buru sampai di sekolah. Dia pun akhirnya sampai di gerbang sekolah, tapi baru menyadari kalau tidak menggunakan sepatu hitam, seperti tertera di peraturan sekolah. Di depan pintu kelas, Bapak Lukman memperhatikan sepatu Sabrina yang berwarna coklat. Sabrina berusaha menjelaskan bahwa dia terburu-buru dan salah mengenakan sepatu. Pak Lukman menanyakan Sabrina apa peraturan sekolah tentang seragam warna sepatu. Sabrina menjawab sudah mengetahui sepatu harus berwarna hitam, namun terburu-buru dan salah mengenakan sepatu. Selain tidak mungkin kembali pulang karena rumahnya jauh sekali, Pak Lukman tetap bersikeras pada peraturan yang berlaku dan mengatakan, "Ya sudah, kalau kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu salah. Sudah terlambat, salah pula warna sepatunya. Segera buka sepatumu kalau tidak bisa mengenakan warna sepatu sesuai aturan." Sabrina meminta maaf dan memohon kembali kepada Pak Lukman agar tetap dapat mengenakan sepatunya dan berjanji tidak akan mengulangi kesalahannya. Namun Pak Lukman tidak mau tahu, tidak
kamu telah melanggar peraturan sekolah. Kalau tidak sanggup ambil sepatu di rumah atau diantarkan sepatu ke sekolah, ya sudah, kamu tidak bersepatu saja seharian di sekolah. Sekarang copot sepatumu dan silakan belajar tanpa sepatu seharian. Sabrina pun dengan berat hati mencopot sepatunya dan memberikan kepada Pak Lukman. Seharian dia tidak berani keliling sekolah karena malu dan lebih banyak berdiam diri di kelas tanpa alas sepatu. Pertanyaan pada kasus kedua ini adalah, dalam kasus di atas, sikap posisi apakah yang diambil oleh Pak Lukman? Apa indikatornya? Bila Pak Lukman mengambil posisi seorang manajer, apa yang akan dikatakannya? Pertanyaan-pertanyaan seperti apa yang akan diajukan ke Sabrina? Kira-kira bila Anda adalah kepala sekolah di sekolah tersebut, nilai kebajikan apa yang ingin dituju oleh peraturan harus berwarna hitam? Bagaimana Anda menyikapi langkah yang diambil Pak Lukman menangani kasus tersebut? Awalnya, kami berargumen bahwa dalam kasus di atas, sikap posisi yang diambil oleh Pak Lukman adalah sebagai penghukum. Indikatornya yaitu Pak Lukman cenderung menggunakan nada tinggi, tidak mentolerir kesalahan Sabrina meskipun ia sudah mengakui kesalahannya. Bersikeras, Sabrina harus dihukum. Sabrina tidak boleh menggunakan alas kaki di sekolah sebagai hukuman. Namun ternyata Pak Lukman menanyakan Sabrina, apa peraturan sekolah tentang seragam warna sepatu? Sabrina menjawab sudah mengetahui sepatu harus berwarna hitam. Proses ini merupakan tahap memvalidasi tahapan yang salah. Artinya, Pak Lukman sudah menanyakan apa kesalahan yang telah diperbuat Sabrina, sehingga posisi Pak Lukman adalah sebagai seorang pemantau. Bila Bapak Lukman mengambil posisi seorang manajer, pertanyaan yang akan diajukan kepada Sabrina adalah, apakah kamu tahu peraturan sekolah, Nak? Kenapa kamu berangkat terburu-buru, sayang? Jam berapa kamu berangkat dari rumah ke sekolah? Keyakinan sekolah mana yang perlu kamu tingkatkan? Apakah kamu akan mengulang kesalahanmu, Nak? Siapa yang akan membantumu di rumah menyiapkan perlengkapan sekolahmu, Nak? Selanjutnya, kira-kira bila Anda adalah kepala sekolah di sekolah tersebut, nilai kebajikan yang ingin dituju oleh pelaturan harus berwarna hitam adalah integritas, berkomitmen, keamanan, dan keselamatan. Dalam menyikapi langkah yang diambil Pak Lukman mengenai kasus tersebut, menurut saya Pak Lukman memiliki dasar yang kuat untuk menghukum Sabrina karena datang terlambat dan menggunakan sepatu coklat yang tidak sesuai dengan aturan sekolah. Dan hal tersebut Pak Lukman lakukan untuk menegakkan disiplin kepada Sabrina ataupun peserta didik lainnya. Di sisi lain, Sabrina mengakui kesalahannya dengan memberikan penjelasan kepada Pak Lukman kenapa Sabrina menggunakan sepatu coklat bukan sepatu hitam. Sabrina juga sudah menunjukkan itikat baik untuk meminta maaf dan mengakui kesalahannya. Namun hal tersebut tidak membuat Sabrina terlepas dari hukuman akibat kesalahannya. Tetapi akibat dari hukuman yang didapat Sabrina atas pelanggarannya, Sabrina menjadi malu oleh teman-temannya karena tidak menggunakan sepatu seharian di kelas sehingga Sabrina hanya berdiam diri di kelas. Ada dua kemungkinan efek yang ditimbulkan akibat hukuman tersebut, yaitu Sabrina tidak akan mengulang kembali melanggar aturan sekolah dan datang tepat waktu karena jerak, dan kemungkinan lainnya Sabrina menyimpan dendam kepada Pak Lukman karena dihukum atas pelanggaran yang dilakukannya. Pada kasus yang ketiga, yaitu Ibu Dani sedang menjelaskan pelajaran bahasa Inggris di depan papan tulis. Namun beliau memperhatikan bahwa Fajar malah tidur-tiduran dan tampak acuh tak acuh pada pelajarannya. Fajar,
coba jawab pertanyaan nomor 3. Maju ke depan dan kerjakan di papan tulis. Fajar pun tampak malas-malasan maju ke depan dan sesampai di depan papan tulis pun Fajar hanya diam terpaku sambil memegang buku bahasa Inggrisnya dan memainkan spidol di tangannya. Ayo Fajar, makanya jangan tidur-tiduran, lain kali perhatikan. Sudah sana duduk kembali. Kira-kira siapa yang bisa? Fajar pun kembali duduk di bangkunya. Hal seperti ini sudah seringkali terjadi pada Fajar seperti tidak memperhatikan acuh tak acuh dan nilai-nilainya pun tidak terlalu baik untuk pelajaran bahasa Inggris. Pada saat ditegur oleh Bu Dani, Fajar hanya menjawab, "Tidak tahu, Bu." Ibu Dani pun menjawab diri, "Gimana kamu Fajar? Kamu tidak kasihan sama ibu ya? Ibu sudah capek-capek mengajarkan kamu, tidak kasihan sama ibu." Dan Fajar pun diam membisu. Pertanyaan pada kasus ketiga ini yaitu posisi kontrol apa yang diambil oleh Ibu Dani dalam pendekatan kepada Fajar. Membaca sikap Fajar, kira-kira kebutuhan apa yang dibutuhkan oleh Fajar. Bila mana Ibu Fajar mengambil posisi pemantau, apa yang akan dilakukan atau dikatakan olehnya. Pertanyaan-pertanyaan seperti ini, apa yang akan diajukan? Apabila Anda adalah kepala sekolah di sekolah Fajar dan mengetahui hal ini, bagaimana tindakan lanjut Anda? Posisi kontrol yang diperankan oleh Ibu Dani adalah pembuat merasa bersalah. Karena Ibu Dani berkata, "Gimana kamu Fajar? Kamu tidak kasihan sama ibu ya? Ibu sudah capek-capek mengajarkan kamu, tidak kasihan sama ibu." Ketika Bu Dani berkata, "Kamu tidak kasihan sama ibu," ini menunjukkan Bu Dani ingin membuat Fajar merasa bersalah. "Ibu sudah capek-capek mengajarkan kamu," ini menunjukkan bahwa Fajarlah yang membuat Bu Dani lelah. Ketika seorang guru mengambil peran kontrol pembuat merasa bersalah, guru cenderung mengutarakan kekecewaan yang mendalam terhadap perbuatan muridnya. Membaca sikap Fajar, kira-kira kebutuhan apa yang diperlukan oleh Fajar? Dari sikap Fajar yang acuh tak acuh, kebutuhan akan rasa sayang diduga tidak terpenuhi. Sikap yang bermalas-malasan, Fajar ingin diperhatikan oleh gurunya. Membuat sedikit ulah di kelas, tidak memperhatikan guru yang sedang menjelaskan materi, tanda seorang siswa yang sedang mencari perhatian gurunya. Bila mana Ibu Dani mengambil posisi pemantau, apa yang akan dilakukan atau dikatakan olehnya? Pertanyaan-pertanyaan seperti apa yang akan diajukan? Apabila Bu Dani mengambil posisi kontrol sebagai pemantau, pertanyaan-pertanyaan yang dapat diajukan oleh Ibu Dani antara lain. Mengapa Fajar tidak fokus belajar bahasa Inggris hari ini? Fajar bisa ceritakan semuanya pada Ibu. Apa yang menjadi kendala Fajar dalam belajar bahasa Inggris? Menurut Fajar, apa belajar bahasa Inggris itu penting? Apabila Anda adalah kepala sekolah di sekolah Fajar dan mengetahui hal ini, bagaimana tindak lanjut Anda? Apabila dianalisis, kepala sekolah dapat mengetahui kejadian di atas di kelas Bu Dani berdasarkan laporan dari Fajar yang merasa dipermalukan oleh Bu Dani di depan kelas. Saya selaku kepala sekolah hendaknya dapat mengkonfirmasi terlebih dahulu kepada Bu Dani terkait kejadiannya sebelum menentukan solusinya. Setelah mendapat informasi dari kedua belah pihak, saya dapat memberikan pemahaman kepada Fajar bahwa apa yang dilakukan Bu Dani adalah sebagai bentuk perhatian guru sehingga Fajar semangat dalam belajar, bukan untuk mempermalukannya di depan teman-teman. Kemudian kepada Bu Dani, saya akan memberikan penguatan agar Bu Dani dapat menggunakan nada yang lebih lembut. Pertanyaan yang sama dengan nada yang berbeda akan berdampak berbeda pula terhadap murid.
Pada kasus keempat, Anto dan Dino sedang bermain bersama di lapangan basket dan tiba-tiba terlibat dalam sebuah pertengkaran adu mulut. Dino pun menjadi emosi dan mengatakan kontak fisik, menarik kemeja Anto dengan kasar sampai 3 kancingnya terlepas. Pada saat itu, guru piket langsung melerai mereka dan membawa mereka ke ruang kepala sekolah. Ibu Suti sebagai kepala sekolah berupaya menenangkan keduanya, terutama Dino. Dino, sepertinya kamu saat ini sedang marah sekali. Mendengar itu, Dino pun mengalir bercerita tentang kekesalan hatinya. Ibu Suti pun melanjutkan bahwa membuat kesalahan adalah hal yang manusiawi dan bahwa mempertahankan diri adalah hal yang penting. Namun, meminta Dino memikirkan cara lain yang mungkin lebih efektif karena saat ini Dino berada di ruang kepala sekolah. Ibu Suti melanjutkan bertanya tentang keyakinan sekolah yang disepakati serta apakah Dino bersedia memperbaiki kesalahan yang telah dilakukan terhadap Anto. Dino pun akhirnya perlahan mengangguk. Kemudian Ibu Suti balik bertanya kepada Anto, hal apa yang bisa dilakukan Dino untuk memperbaiki masalah? Anto menjawab, saya perlu kancing saya diperbaiki, Bu. Ibu saya akan sangat marah kalau melihat kancing baju saya sampai copot 3 kancing begini. Ibu Suti pun kembali bertanya ke Dino apakah yang akan dia lakukan untuk menggantikan 3 kancing Anto yang terlepas. Dino berpikir sejenak namun menjawab, wah tidak tahu Bu, saya lem kembali mungkin ya Bu. Ibu Suti berpikir sebentar dan menanggapi, kalau dilem akan mudah terlepas kembali Dino. Bagaimana kalau kamu menjahitnya saja, bersediakah kamu? Dino tampak ragu-ragu dan menanggapi, menjahit? Mana saya tahu bagaimana menjahit Bu? Ibu Suti meneruskan. Apakah kamu bersedia belajar menjahit? Dino berpikir sejenak, memandang ke meja Anto dan menanggapi. Yang mengajari saya siapa, Bu? Dengan cepat Ibu Suti menjawab. Pak Irfan, guru tata busana. Dino kembali diam sejenak, memandang ke meja Anto yang tanpa kancing. Akhirnya Dino mengangguk, tanda menyetujui dan sepanjang siang itu Dino belajar menjahit dan memperbaiki kemeja Anto. Terakhir kali terlihat kedua anak laki-laki tersebut, Dino dan Anto, pada jam pulang sekolah mereka sudah bercengkraman dan bersenda gurau kembali. Pertanyaan pada kasus 4 ini yang pertama adalah posisi kontrol apa yang telah dipraktikkan oleh Ibu Kepala Sekolah, Ibu Suti? Hal apa saja yang dilakukan sehingga Anda berkesimpulan demikian? Dalam kasus tersebut, bagaimana Dino dikuatkan, bagaimana Anto dikuatkan oleh Ibu Suti? Kira-kira nilai-nilai kebajikan atau keyakinan sekolah apa yang dituju dalam kasus tersebut? Posisi kontrol yang telah dipraktikkan oleh Kepala Sekolah Ibu Suti. Pada kejadian keributan Anto dan Dino, Bu Suti sudah mempraktekkan posisi kontrol sebagai manajer. Ibu Suti tidak langsung menyimpulkan siapa yang salah dan bagaimana solusi yang harus dipilih. Bu Suti memvalidasi perasaan Dino terlebih dahulu. Dino, sepertinya kamu saat ini sedang marah sekali. Dengan perkataan seperti ini dan mendengarkan kekesalan Dino membuat amarahnya mereda. Ibu Suti pun menyampaikan bahwa membuat kesalahan adalah hal yang manusiawi dan mempertahankan diri adalah hal yang penting. Ini menunjukkan Bu Suti tidak mengintimidasi Dino. Posisi kontrol manajer juga tampak dari Bu Suti berhasil membuat Dino memberikan solusi dari kancing baju Anto yang terlepas. Dalam kasus tersebut, bagaimana Dino dikuatkan, bagaimana Anto dikuatkan oleh Ibu Suti. Ibu Suti menguatkan Dino dengan cara memvalidasi emosi dan kemarahan Dino terlebih dahulu. Kemudian menyampaikan bahwa melakukan kesalahan adalah hal yang manusiawi. Sedangkan Anto dikuatkan dengan cara dicarikan solusi atas kancing bajunya yang terlepas.
Sebelumnya Anto menyampaikan bahwa ibunya akan marah bila lihat kancing baju Anto terlepas. Anto takut akan dimarahi ibunya bila pulang dalam keadaan seperti itu. Ibu Suti menguatkan Anto dengan solusi kancingnya akan dijahit oleh Dino. Dino setuju karena ini merupakan bentuk konsekuensi terhadap perbuatannya kepada Anto. Pada kasus ke-1, kedua, ketiga, dan keempat ini merupakan penerapan dari budaya positif di sekolah melalui solusi permasalahan yang dihadapi oleh para peserta didik. Di sini kami berbagi terkait dengan kasus-kasus yang ada di modul 1.4 budaya positif, yaitu kasus 1, kasus 2, kasus 3, dan kasus 4. Di mana pada kasus 4 tersebut di sini ada penguatan yang dilakukan oleh kepala sekolah. Dan pada pertanyaan yang terakhir, nilai-nilai kebajikan atau keyakinan sekolah apa yang dituju dalam kasus tersebut? Nilai kebajikan yang hendak dituju pada kasus keempat ini yaitu kejujuran. Posisi Ibu Suti sebagai manajer membuat Dino dan Anto berani berkata jujur, tidak berbohong atas kesalahan yang telah diperbuatnya. Siswa cenderung akan berbohong karena takut dimarahi guru atas kesalahannya. Bertanggung jawab. Ibu Suti membuat Dino memiliki rasa tanggung jawab terhadap apa yang telah diperbuatnya, yaitu dengan cara belajar menjahit kepada Pak Irfan agar dapat memperbaiki kancing baju Anto yang terlepas. Yang ketiga, mandiri. Dino menjadi mandiri karena mau belajar menjahit dengan Pak Irfan. Apabila Dino tidak mandiri, Dino dapat saja meminta bantuan Pak Irfan langsung untuk menjahit kancing Anto yang terlepas. Demikian pembahasan tugas kelompok pada modul 1.4 budaya positif terkait dengan kasus 1 sampai kasus 4. Mudah-mudahan bermanfaat untuk Bapak Ibu. Sedikit pantun penutup dari kegiatan ini yaitu sepeda miring melaju naik, kulit gatal karena sensitif, manakah posisi kontrol terbaik? Restitusi untuk disiplin positif. Terima kasih, salam guru penggerak, bergerak, tergerak, menggerakkan.